kita. Ketahuilah itu, harus tahu itu dasarnya ilmu. Makanya kalimatnya menggunakan kata alima, ya'lamu, ilman. Kata perintahnya fa'lam, i'lam. Begitu di ilmu sorofnya, Joni. Alima, ya'lamu, ilman. Dari kata ilmu, kata perintahnya, fi'il amarnya i'lam. Menggunakan fa di ilmu nahwu harfu atfin rabitin baina syai'aini bila hudud. Huruf konjungsi meneruskan sesuatu yang tersambung dengan cepat. Ilmu diminta dengan huruf fa, diminta dilakukan dengan cepat. Kata Allah, cepat cari ilmu, cepat belajar. Belajar ilmu tauhid supaya keyakinan kamu kuat dan punya argumentasi untuk meyakinkan pada jiwa kita memang cuma Allah yang Tuhan, yang lain bukan. Dari mana taunya itu? Bagaimana bisa kuat dengan ilmu? Kalau nggak pernah belajar, nanti dikasih mie instan, hilang la ilaha illallahnya. Dikasih sarung, hilang. Ini kan musim-musimnya nih. Ada banjir, datang sarung, hilang syahadat. Ada gempa, datang biskuit, hilang syahadat. Apakah semurah biskuit itu? Apakah semurah mie instan? Belajar, makanya belajar. Kenapa kita yakin Allah itu Tuhan? Kata Allah, pelajari. Diturunkanlah ayat-ayat untuk meyakinkan. Ada Al-Ikhlas, ya? Ada di surah Al-Anbiya surah 21 ayat 22 itu. Ada turunan-turunannya. Pelajari itu. Ya. Jelas kalimatnya. Bahkan di kalimat tauhid pun mesti ada ilmu. Makanya Al-Imam Asy-Syafi'i membuat sebuah ungkapan yang indah sekali. Dan banyak orang menduga ini hadis, bukan. Ya, karena beliau termasuk yang paling fasih lisannya. Ya, kalangan a'immah yang 4 tapi lisannya paling fasih berbahasa Arab. Ya, karena ada turunan dari Quraisy, ada turunan. Dan saya pernah ceritakan di pertemuan lalu, saat usianya 10 tahun, ya setelah hafal Al-Muwatta, 7 tahun hafal Quran dengan riwayat-riwayatnya, semua riwayatnya, 10 tahun hafal kitab Al-Muwatta. Al-Muwatta itu kitab hadis pertama yang dibukukan. Ya, karya Al-Imam Malik, ya rahimahullah. Jadi beliau itu ahli Quran, ahli hadis, ahli Quran, ahli sunnah. Oleh ibunya dibawa kemudian ke Mekah, masuk kemudian ke Hudzail, suku paling fasih dalam bahasa Arabnya untuk membiasakan bahasanya. Sehingga sesuai dengan kalimat-kalimat tulisan moyangnya. Maka di situ ketika keluar, saking fasihnya, beliau silahkan baca dalam sirahnya. Baca dulu. Jadi sebelum kita komentar tentang sesuatu, dibaca dulu, dipahami dengan baik. Bahkan saking fasihnya lisannya dalam mengucapkan, membaca ayat-ayat Al-Quran, seringkali sudah dikenal pada masa itu Syafi'i muda, masih remaja, ada di pojokan Masjidil Haram. Kalau orang pengen mendengar Al-Quran dan merasakan kenikmatannya, duduklah kemudian di sekitaran majlis Syafi'i. Baca Syafi'i Al-Quran, itu kalau masuk kepada ayat-ayat tentang doa, ayat-ayat tentang neraka, seketika menangis semua orang. Ayat-ayat tentang surga, pengen masuk surga, saking fasihnya kalimatnya. Maka ada di antara kalimat beliau, yang paling dikenal sampai sekarang, ya, Man aradal dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang menginginkan dunia, nggak mungkin bisa diraih kecuali ada dasar ilmunya. Siapa yang bahkan ingin akhirat, dunia saja pakai ilmu, kata beliau. Maka siapa yang ingin akhirat pun tak akan bisa diraih dengan mudah kecuali ada ilmunya. Dan siapa yang menginginkan keduanya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dunia ingin, akhirat ingin, maka mustahil bisa diraih, kata beliau, kecuali dengan ilmu. Itu kalimat ringkas disampaikan dari intisari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Saking pentingnya ilmu ini, Al-Imam Al-Bukhari memasukkan bab khusus tentang ilmu di bagian ketiga dari 97 pembahasannya dalam Sahih Al-Bukhari. Ada 97 pembahasan. Pertama kitab Bad'ul Wahyi, kedua kitabul Iman, ketiga kitabul Ilmi. Bab khusus tentang ilmu. Di siapa yang pengen dunia, kalau ingin lancar, ingin nikmat dunia, ilmu. Makanya sekolah yang pintar, Pak, Bu, anak-anak kita sekolahkan. Supaya belajar. Semakin tinggi, ya, semakin dapat raihan gelarnya, semakin ilmunya banyak, maka dunianya pun mudah diraih. S1 pekerjaan gaji sekian. S2 sekolah dulu, baru lulus S2 gajinya naik duluan. Sekolah lagi S3 gajinya naik lagi. Padahal yang didapatkan ilmu, tiba-tiba gaji datang. Silakan cek. Makanya banyak orang ketika mengajar pengen belajar lagi, pengen belajar lagi. Belajarnya itu investasi, baru lulus gaji udah datang, padahal kerja belum. Silakan, ada orang kerja bertahun-tahun, kan? Tapi ilmunya nggak pernah di-upgrade. Ada orang belajar aja bertahun-tahun, begitu lulus belajar tiba-tiba gajinya melampaui orang yang nggak pernah belajar ini. Itulah ilmu. Anda mau jadi arsitek, nggak mungkin tiba-tiba bangun gedung. Siapa yang mau hire Anda? Kuliah dulu.
Ada yang masuk ITB, pertanian masuk IPB. Ada yang kemudian kedokteran, ke UI, ke Undip, ke macam-macam. Silahkan. Belajar, lulus dari situ. Baru dokter ini, pakai rumah sakit ini, minta rujukan ini. Kapan dunia itu datang? Ketika ilmu itu ada. Makanya sekolah Pak, Bu. Sekolahkan, ambil cita-cita yang paling tinggi. Kalau nggak cocok di sini, cari tempat yang lain. Cari sampai keluar, dapatkan. Bukankah Nabi memerintahkan pada itu sahabat Badar untuk mengambil ilmu dari yang lain-lain? Ayo belajar, 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 belajar. Ada yang mengatakan haram pergi ke Amerika, haram pergi ke Perancis, haram pergi ke Spanyol. Joni, lihat, waktu perang Badar, Nabi meminta tahanan-tahanan itu untuk ditukar dengan ilmu. Apakah tahanan itu sudah muslim? Belum. Masih banyak yang belum muslim. Ayo, tukar mereka dengan ilmunya. Sahabat-sahabat diminta belajar. Ada yang ngajarin baca, ngajarin nulis, ngajarin macam-macam. Itu dalil pertama kebolehan belajar sekalipun pada non-muslim. Gak ada batas di sini. Silahkan saling ambil ilmunya. Gak ada masalah. Yang haram itu ke Amerika nggak sholat, haram. Ke Amerika nggak baca Quran, haram. Ke Spanyol nggak puasa, haram. Itu yang haram. Tapi kalau mau pergi silahkan aja pergi. Mau jalan silahkan. Yang haram itu jalan ke tempat maksiat. Itu haram. Siru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Ayo banyak jalan-jalan kata Allah di bumi. Makanya cari bekerja, dapat harta, jalan. Tapi jalan kemana? Ke tempat yang bisa mencas iman. Jalan ke Masjidil Haram. Ya, pakai pesawat maksudnya. Yuk, jalan kemudian ke Masjid Nabawi. Supaya iman kita bertambah. Jalan-jalan ke pantai, jalan ke sini, jalan ke situ. Apa yang mau dilihat? Ya. Tidak salah, silahkan, tapi cari pantai yang kira-kira tidak ada maksiatnya. Sampai ke pelosok gitu kan. Yang kira-kira kelihatan ikannya. Ikan nggak pakai baju nggak apa-apa dilihat. Silahkan aja. Ya, tapi ikan duyung nggak boleh gitu kan. Paham ya? Nah, itu bagian pertama. Jadi kalau pengen dunia ilmu, ayo, jadilah. Harus ada ahli fisika, ahli kimia, ahli biologi, arsitek. Mesti ada. Dulu begitu semarak. Dibuat Baitul Hikam. Wah, semua bikin ilmu. Terjemahan, riset. Sekarang budaya riset kita kurang itu. Riset ayat Quran, riset hadis, kumpulkan. Jadikan produk dalam kehidupan. Pakai, jalan. Disenafas tuh. Islam tuh bukan cuma di masjid. Islam cuma di masjid, di pengajian. Islam tuh di kantor, Islam. Kejujuran, Islam. Disiplin, Islam. Islam tuh di lab-lab, riset. Islam tuh di pabrik-pabrik. Buat produk, buat macam-macam. Ini gimana orang mau sholat kalau nggak ada pakaiannya? Keluarkan hadisnya, pakaian seperti apa yang harus dibuat. Keluarkan ayatnya. Anda yang bikin bisnis di pakaian, bikinlah pakaian muslim. Di Indonesia ini 200 juta orang lebih, pasti sholat. Kalau dia beriman dan beramal soleh, pasti butuh pakaian. Di situ diproduksi oleh Anda, share oleh kita. Siapa yang butuh pakaian? Ke sini. Siapa yang butuh beras? Ke sini. Siapa yang butuh sepatu? Ke sini. Keluarkan riset jadi produk. Begitu cara hidupnya. Ilmu. Coba. Apa yang sudah kita praktekkan dari keislaman kita? Turunkan lagi. Kalau ingin dunia, demikian. Kalau ingin akhirat, sama juga. Dunianya bagus, pengen akhirat, gak ada ilmunya, ya gak bisa dapat juga. Tidak cukup kemudian beribadah dengan semangat yang tinggi, tapi ilmu kosong. Semangat! Siap! Nanti duhur kita sholat, siap! Baik. Siap dilakukan, siap! Jam berapa kita sholat? Jam 11. Padahal duhur jam 12. Ya. Bukan, jam 12, siap, dengar adzan dulu, siap, qomat, siap. Berapa rakaat? 8. Padahal 4. Nah, jadi belajar dulu, begini cara sholat. Bahkan kalimat Qur'annya, jangan cukupkan dengan mengucapkan di lisan, bergerak dengan anggota tubuh. Tapi gunakan semua elemen tubuh kita untuk merasakan kenikmatan sholatnya. Contoh, Quran surah ke-29 ayat 45. Itu sebelum sholat, dibuka dengan kalimat ilmu yang dalam dulu. Utslu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Al-ilmu qabla al-amal. Saya ingin turunkan kepada Anda tauhid. Setelah tauhid pakai ilmu, kan kedua salat kan? Ya, rukun Islam setelah syahadat apa? Salat. Sebelum salat kata Allah, utslu ma uhiya ilaika minal kitab. Ini perintah pada Nabi Muhammad, otomatis perintah kepada kita. Baca dulu. Diterjemahkan bacalah. Padahal utslu itu dari kata tilawah. Maknanya 3. Tilawah itu punya 3 makna. 1 baca, 2 pahami, 3 amalkan apa yang telah dipahami. Baca, pahami, amalkan.
Kata Allah, kalau sholatnya ingin enak, ingin khusyuk, ingin nikmat, maka sebelum sholat, baca dulu, pahami dulu semua bacaan-bacaan dan gerakan dalam sholat yang telah diajarkan dalam Al-Quran dan petunjuk-petunjuk Nabi. Saya mau takbir nih. Baca dulu, pahami dulu. Bagaimana cara takbir yang benar? Angkat tangan sejajar dengan bahu. Jajar dengan daun telinga. Fleksibel, silahkan mana yang mau dipilih. Ucapkan kalimat Allahu Akbar. Pahami kalimatnya. Jangan cuma diucapkan. Pahami. Tahu artinya Allah Maha Besar. Serapkan kepada hati. Oh, berarti ini ikrar. Komitmen. Untuk menjadikan Allah yang Maha Besar. Oh, koreksi. Saya pernah merasa besar kepada kawan saya. Sombong dengan pasangan hidup saya. Merasa yang paling tinggi berada di lingkungan saya. Sombong berarti merasa akbar. Padahal tiap hari mengatakan Allahu Akbar. Allah yang paling akbar. Dihisab tuh di hari kiamat. Makanya orang yang benar sholatnya ketika dia bertakbir, tangan mengangkat, lisan mengucapkan Allahu Akbar, fikiran menerjemahkan Allah yang Maha Besar. Kalau fikiran sudah otomatis diikutkan beraktivitas dalam sholat, dia tidak akan liar, Pak. Gak akan liar. Ini kebanyakan orang fikirannya nggak digunakan, jadi nggak menerjemahkan nih, nggak dipakai. Lisannya Allahu Akbar, fikirannya mengatakan handphone Hu Akbar, mobil Hu Akbar, motor Hu Akbar, jemuran Hu Akbar. Allahu Akbar, hujan. Duh, sofa gimana ini? Kasur gimana? Dipoe ini, lagi dijemur. Wah, ingat semua, muncul. Jadi sejadah nggak kelihatan, ujung-ujungnya apa? Hatta la yash'ural musalli kam raka'atan yusalli. Sampai ada orang sholat nggak sadar berapa rakaat dia sedang sholat. Begitu kata Nabi dalam hadis riwayat Abu Daud. Ada orang nggak sadar dan jadi mainan setan. Setan tuh masuk dalam sholat, ikut dia. Bahkan dalam wudu pun sudah ada setan menggoda orang wudu, namanya walhan. Setan wudu tuh, setan wudu, bayangkan. Walhan namanya. Apa yang dia goda? Dibikin kita itu lupa, bingung. Batal nggak ya? Batal nggak ya? Batal nggak ya? Nah, itu tuh. Ya, sampai kemudian sholat pun masih ragu. Nah, itu walhan namanya. Saat masuk sholat, takbir, sebelum sholat didiamkan dulu. Setan tuh, pinter, keblinger. Ya, itu intelektual yang sesat. Ya, itu setan itu. Intelektual yang sesat. Ya. Jadi pintar cara memetakannya sebelum sholat, Pak. Wudu kalau udah yakin nih mau takbir nggak diganggu, Bu. Kayaknya fokus kita itu. Nggak diganggu sebelum takbir. Dan tahu mau sholat subuh, tahu itu, tahu dia. Ya, tahu betul dan nggak diganggu. Imamnya tahu siapa, kanan kiri tahu siapa. Tapi begitu Anda takbir, fa idza kabbara fayaqulu syaitanu udhkur kadza udhkur kadza. Tapi ketika dia baru takbir Allahu Akbar, barulah dia memulai di situ petualangannya. Dia katakan, kata Nabi, ingat ini ya, ingat itu ya. Makanya orang otomatis kalau sudah takbir Allahu Akbar, ingat samping kanan saya, tuh, kiri saya. Terus disebar ke belakang sampai memorinya mundur, masuk pintu masjid. Ya, keluar, sendalnya aman atau tidak. Ke mobil, parkir di mana, ya terus sampai kalau itu masih nggak mengaruh ke rumah, anak belum bangun tadi ditinggalin, ya terus naik terus lagi terus sampai nanti memori ditarik lagi ke belakang sebulan yang lalu, setahun yang lalu, rekening listrik belum bayar, semua nyangkut semua supaya masuk menggoda kita tidak khusyuk dalam sholat. Jadi kalau elemen tubuh nggak dipakai, ya nggak menerjemahkan pikiran dan hati nggak meresapi, nah itu biasanya sulit untuk khusyuk. Tidak mudah, ilmu. Nah, karena itu, kalimat pertama Nabi ketika mengucapkan ini, apa keutamaan ilmu? Ya tadi bisa digunakan dalam aktivitas harian. Memudahkan rezeki datang, mengangkat derajat, kan? Memberikan kenikmatan dalam beramal, memberikan kekhusyuan kemudian dalam beribadah. Maka kalimatnya, ughdu alima. Kalau Anda ingin mengerjakan sesuatu, cepatlah pionir menjadi orang berilmu di bidangnya. Tanyakan pada anak-anak kita, Bu, Pak, mau jadi apa? Ya mau jadi tentara, cari ilmunya dari sekarang. Mau jadi ustadz, cari ilmunya. Oleh Bapak siapkan pendidikannya. Mau jadi dokter, siapkan sekolahnya sampai sekarang. Nah, dokter itu dunia saja. Mau nggak jadi dokter yang ke surga? Oh, maksudnya Mama di surga jadi dokter juga? Ya, bukan. Di dunia jadi dokter, di akhirat dimuliakan dengan segala kemuliaannya. Mau. Baik, jadi dokter yang sambil menghafal Qurannya. Silahkan belajar.